Halo sahabat IKM dimanapun Anda berada, saya Dega Himawan. Saya aturkan selamat datang di e-learning e-klinik desain merek kemas. Kali ini kita akan berbincang dan berbicara tentang teknologi offset. Alat apa saja yang dibutuhkan, kelebihan ataupun juga kekurangannya, saya akan bahas dalam video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dunia printing telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga saat ini kita lebih mengenal apa yang namanya teknik digital printing dan cetak offset yang merupakan teknologi yang hadir sebelumnya. Offset printing atau cetak offset ini merupakan sebuah teknik cetak yang prosesnya dimulai dari sebuah gambar bertinta yang menempel pada master atau plat dan ditransfer ke lembar karet atau blanket, lalu kembali ditransfer ke permukaan bahan yang dicetak. Kita ke proses pracetak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pracetak kemasan, antara lain seperti ini. Yang pertama, desain. Pentingnya adalah untuk memastikan desain yang akan dicetak dengan kualitas dan setting terbaik. Yang kedua, color bar. Mengetahui kerataan warna tinta pada saat proses cetak. Yang ketiga, register mark. Mengecek penumpukan warna pada saat proses cetak dan biasanya disebut pengecekan register cetak. Yang keempat, recording. Jadi batasan area atau ukuran yang akan dicetak, pegangan dari mesin, dan untuk memudahkan proses punchingnya. Yang kelima, unlock. Ini untuk mengetahui kerataan cetakan dengan melihat pinggiran dari tumpukan kertas yang sudah dicetak. Yang keenam, nama file design. Ini adalah informasi yang digunakan untuk mempermudah pengerjaan cetak. Selanjutnya kita menuju ke proses pembuatan plat. Proses pembuatan plat cetak dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan pembuatan plat secara manual dan dengan menggunakan plat CTP atau CTCP. Mari kita ke proses cetak offset. Proses cetak offset merupakan cetak tidak langsung. Artinya peralihan tinta dari acuan cetak tidak langsung mengenai bahan cetak, tetapi melalui media perantara yaitu silinder karet atau blanket silinder. Urutan proses cetak offset adalah sebagai berikut. Yang pertama, acuan cetak menerima tinta dari unit penintaan dengan tebal lapisan tinta tertentu. Yang kedua, bahan cetak bergerak untuk bersinggungan dengan silinder blanket dan lapisan tinta. Yang ketiga, lapisan tinta ditransfer ke bahan cetak. Dan yang keempat, proses ini terjadi karena adanya tekanan pada dua permukaan tersebut, antara silinder impresi dengan silinder blanket, dan ini disebut dengan tekanan cetak. Yang kelima, proses transfer tinta terjadi dalam waktu yang singkat karena tingginya kecepatan mesin cetak. Yang keenam, hasil dari proses ini adalah lapisan tinta menempel pada bahan cetak. Selanjutnya, proses finishing pasca cetak. Finishing cetak offset adalah sebuah proses pasca cetak di mana pada bagian ini hasil cetakan akan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, potong kertas. Proses merapikan pinggiran kertas atau memotong kertas sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Yang kedua adalah laminating. Proses setelah cetak dengan cara melapisi kertas dengan bahan plastik agar cetakan terlihat lebih menarik dan bisa menjadi tahan lama atau awet. Jenis laminating yang sering orang percetakan lakukan yaitu laminating doff. Ini permukaan kertas jadi tidak mengkilap. Yang kedua adalah laminating glossy. Permukaan kertas yang ini menjadi mengkilap. Yang ketiga, UV. Teknik ini digunakan untuk menimbulkan efek yang sama dengan laminating. Akan tetapi, bahan yang digunakan berbeda. Jika laminating menggunakan bahan plastik, maka UV menggunakan bahan dari cairan khusus. Yang keempat, poly atau hot stamp. Metode ini digunakan untuk membuat bagian tertentu dari hasil cetakan tampak mengkilap dengan dua warna paling umum, yaitu gold dan silver. Tetapi ada banyak warna pilihan lainnya yang tetap dan juga masih sering digunakan. Yang kelima, emboss atau deboss. Suatu cara untuk mempercantik hasil cetakan bagian tertentu saja dengan efek timbul atau tenggelam sehingga menghasilkan teks atau gambar terlihat menjadi berbeda dari hasil cetak biasa. Yang keenam, pound.
Teknik ini biasa digunakan untuk kotak karton lipat, seperti kotak makanan, kotak obat, kotak mainan, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh adalah lem panas. Lem panas digunakan ketika merekatkan sebuah cover buku dengan isinya yang tebal, sehingga menjadikan teknik binding inilah yang banyak dipilih. Prosesnya di mana lem tersebut harus dipanaskan dulu sebelumnya dengan suhu tertentu. Selain menggunakan mesin otomatis, lem panas ini juga menjadi cepat kering, sekitar kurang lebih 20 detik saja, sehingga prosesnya akan lebih cepat dibanding dengan menggunakan lem biasa. Yang kedelapan, cacah atau perforasi. Teknik membuat lubang-lubang kecil yang membentuk garis pada hasil cetakan, tujuannya adalah untuk mempermudah penyobekan. Selanjutnya kita ke contoh mesin cetak offset. Yang pertama, mesin Toko 820. Yang kedua, mesin Ryobi 4 warna. Yang ketiga, mesin GTO 4 warna. Selanjutnya, mesin cetak SM52, mesin cetak SM72, mesin cetak SM102, mesin cetak Roland 700, dan mesin Komori. Teknologi cetak offset ini bisa berproduksi untuk skala order menengah sampai dengan skala besar. Teknik cetak offset menghasilkan beberapa produk kemasan kertas, mulai dari kertas tipis hingga yang tebal seperti duplex. Beberapa contoh kemasan yang dihasilkan oleh teknik cetak offset. 1. Kotak karton lipat, seperti kotak makanan, kotak obat, dan kotak mainan. Yang kedua, shopping bag. Yang ketiga, label stiker. Yang keempat, kemasan paper foil. Selanjutnya kita menuju ke kelebihan teknologi printing offset. Yang pertama, untuk cetak dengan model gradasi, garis tipis atau font yang berukuran sangat kecil, teknik ini memiliki hasil yang sangat baik dan akurat. Yang kedua, cocok untuk pencetakan dalam kuantitas sedang hingga besar. Yang ketiga, teknik ini sangat baik untuk digunakan pada material dengan permukaan yang halus maupun permukaan yang kasar. Yang keempat, biaya plate yang tergolong murah. Yang kelima, dapat mencetak pada media kertas yang tebal atau karton box, media kertas yang sangat tipis atau nota. Yang keenam, dapat mencetak dalam berbagai ukuran kertas. Yang ketujuh, hasil cetak yang dapat bertahan cukup lama dan warnanya tidak mudah pudar. Setelah ke kelebihannya, sekarang kita menuju ke kekurangannya. Yang pertama adalah jumlah cetakan yang sedikit. Biaya yang diberikan akan cukup mahal karena teknik ini menggunakan plat atau film. Yang kedua, untuk order dalam jangka panjang atau repeat order, teknik ini kurang efektif karena plat tidak bertahan lama. Yang ketiga, semakin banyak warna yang digunakan serta jenis dokumen yang dicetak, maka akan semakin tinggi biayanya. Yang keempat, sulit untuk menjaga konsistensi warna karena emulsi antara air dan tinta yang bersifat berminyak. Yang kelima, untuk warna-warna yang spesial terdapat keterbatasan penyesuaian. Sahabat IKM, bagaimana dengan pemaparan video yang panjang ini? Harapannya sekian banyak informasi bisa diserap untuk menjadikan solusi ataupun juga motivasi tentang teknologi printing offset. Semoga ini bisa untuk meningkatkan produk kemasan dari sahabat IKM semuanya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Salam inovasi.